Kenapa sih akun Kredipo kalian nggak bisa dipakai, padahal kan limit masih ada, masih banyak, masih cukup, terus skor kredit juga bagus, bahkan A+ kayak gitu ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue di Najib Violet Channel. Oke, sebelumnya gue mau ngucapin thank you banget yang udah sempet nonton video gue yang sebelumnya. Terus thank you juga yang udah subscribe, like, komen. Thank you banget sampai saat ini. Alhamdulillah gue baru dapat monetisasi dari setelahnya gue bikin vlog tentang prepare pembuatan warkop ini ya. Kebetulan ini gue lagi ada di warkop gue. Nah, cuma kali ini saya gue mau sedikit ngebahas tentang masalah pinjaman. Nah, ini gue bakal ngebahas pinjaman online. Salah satu aplikasi pinjaman online yaitu kayak aplikasi Kredipo. Karena yang gue tahu, karena emang gue pernah sempet ngegunain juga gitu ya. Nah, emang ini aplikasi emang worth it banget karena dari bunga emang paling rendah, terus jangka waktu juga paling lama sampai 1 tahun, terus juga banyak promo-promo yang dia kasih. Biasanya tiap bulan itu pasti ada aja promonya buat para fans-fansnya dia itu Kredipo gitu ya. Jadi buat para pengguna Kredipo gitu lah ya, Kredipo lovers gitu. So guys, jadi kali ini gue bakalan ngebahas salah satu kendala kenapa para pengguna Kredipo ini nggak bisa melakukan transaksi pengambilan barang. Kayak buat kredit barang itu nggak bisa digunain. Padahal dia punya limitnya itu mencukupi ya yang tenor premium gitu ya, yang Kredipo premium. Soalnya kan di Kredipo ini ada beberapa tipe sih. Ada yang limit starter, itu yang limitnya itu kalau nggak salah di bawah 500.000. Terus ada juga limit basic itu kalau nggak salah di kisaran 500.000 sampai 3 juta, tenornya 1 bulan, sama kayak starter 30 hari juga atau 1 bulan. Nah, terus yang ketiga itu ada di limit premium. Nah, limit premium itu dia bisa cicilan gitu ya. Jadi bisa tenornya itu maksimal 1 tahun atau 12 bulan. Di antaranya ada 30 hari atau 1 bulan, terus 3 bulan, 6 bulan sama 12 bulan atau 1 tahun. Nah, kali ini gua mau ngebahas tentang masalah akun yang bermasalah ini. Kenapa loh gua nggak bisa transaksi cicilan gitu loh, padahal gue punya limit gue gede, terus kredibilitas skor gue juga bagus. Skor kreditnya biasanya sih antara yang paling bagus ya itu ada di huruf B+, A sama A+ kayak gitu. Nah, itu tuh mencukupi, tapi kenapa nggak bisa dipakai kredit gitu loh. Nah, bahkan pinjaman tunai pun nggak bisa. Nah, ini bakalan gue bahas. So, buat yang belum tahu apa kendalanya, kalian datang ke video yang tepat gitu ya. Nah, terus juga perlu di note nih, ada beberapa hal yang perlu kalian catat gitu, apa-apa aja kendalanya. Oke, langsung aja tanpa lama-lama. Jadi kendala yang pertama ini, pertama di Kredipo itu kan ada dua kayak option gitu. Ada yang berupa pinjaman untuk langsung dicairkan ke nomor rekening kita berupa uang. Ada juga pinjaman yang berupa limit yang bisa digunakan untuk kredit atau cicilan barang, baik itu elektronik, fashion, makanan atau yang lain-lain. Pokoknya yang tipe-tipe cicilan gitu. Nah, yang pertama yang untuk masalah KT Akilat. Untuk KT Akilat ini biasanya tenornya itu dari 1 bulan sampai 6 bulan maksimalnya. Nah, itu pun juga ada batasannya. Jadi kalau misalnya limit yang ada di tenor 6 bulan kalian itu ngepas, misalnya di tenor 6 bulan ada 5 juta. Nah, paling untuk pinjaman KT Akilat yang bisa maksimal kalian gunakan itu di kisaran angka 4.500.000 atau 5 juta pun bisa.
cuma itu masih was-was. Maksudnya was-was gini, kalau misalnya kalian gunakan semua 5 juta, otomatis limit di tenor-tenor yang lainnya, kayak di tenor 12 bulan, 6 bulan, 3 bulan, bahkan 1 bulan, itu otomatis bakal zonk, bakal angus gitu. Karena dalam artian dia itu cuma bisa dipakai satu kali, satu tenor satu kali gitu ya, kalau emang dihabisin. Nah gitu. Jadi kalau menurut gua, kalau emang niat kita mau ngabisin limit, mending sekalian yang di 12 bulan. Dalam artian kayak gini ya. Oke, di sini gua nggak bakalan sok-sok munafik, karena emang udah banyak juga kan yang tahu, yang paham namanya limit itu bisa yang namanya digestun atau digesek tunai atau dicairkan jadi dana. Jadi mending sekalian ditransaksiin yang 12 bulan. Jadi biar nggak sia-sia gitu. Itu. Nah terus kenapa nih apa namanya tadi KTA Kilat gue ditolak, nggak di ACC? Oke, yang pertama itu akun rekening yang bisa dicairkan untuk pencairan KTA Kilat itu harus akun rekening atas nama pengguna gitu ya. Jadi harus atas nama yang punya akun Kredivo-nya sendiri. Jadi contoh gue nggak punya nomor rekening atau buku rekening sama sekali. Nah terus gue mau nyoba dicairin ke rekeningnya nyokap gue, bokap gue, adik gue, tetangga gue, atau siapapun yang masih ada jalur darah gitu ya. Meskipun satu darah itu nggak bakal bisa, karena diwajibkan harus atas nama pribadi gitu ya, pribadi pengguna gitu. Nah yang kedua, kalaupun syarat yang pertama udah mencukupi, misalnya atas nama rekening pribadi, yang kedua masih gagal juga. Nah itu biasanya yang kedua, kalau masih ditolak, itu kita ada riwayat pernah telat bayar di pinjaman yang sebelumnya. Karena untuk Kredivo saat ini itu bener-bener lagi ketat banget. Jadi perlu di note juga nih. Jadi harus bener-bener waspada. Kalau emang jatuh tempo kalian misalnya di tanggal 30, kalau bisa diusahakan maksimal tanggal 29 itu harus bayar. Jadi meminimalisir buat lupa gitu kan. So buat seterusnya kalau bisa jangan sampai telat-telat, karena kalau udah telat itu lumayan susah. Untuk pemulihannya biasanya itu sekitar 3 bulan lah. Nah itu pun harus sering-sering dipakai transaksi yang tenor 1 bulan dulu, kayak untuk cicilan barang. Oke, selanjutnya KTA Kilat udah kelar. Nah terus kenapa gue nggak bisa melakukan cicilan barang? Atau ya kayak tadi gue bilang, baik elektronik, baik fashion, makanan, dan lain-lain, padahal limit gue cukup. Nah oke, jadi balik lagi ke kayak yang tadi di awal, masalah KTA Kilat sebenarnya sama. Kalau emang dari awal kalian pernah melakukan transaksi cicilan dan ada cacat di pembayaran, meskipun itu 1 menit, yang namanya telat ya telat gitu kan. Jadi harus ada konsekuensinya gitu kan. Jadi buat meminimalisir kayak tadi, misalnya jatuh tempo cicilan kalian di cicilan sebelumnya itu di tanggal 30 dah, kalau bisa tanggal 29 itu harus udah lunas. Jadi biar enak, jadi biar skor kredit kalian juga bisa naik lagi. Nah base-nya lagi nih si Kredivo ini, kalau pembayaran cicilan kita bagus, nggak ada telat-telat sama sekali, itu limit bisa naik sendiri, bisa naik otomatis tanpa perlu adanya upgrade limit pakai NPWP, pakai DJP online atau NPWP online, terus pakai juga internet banking online. Itu sebenarnya nggak perlu, dia bakalan naik sendiri kalau riwayat pembayaran kita bagus. Dan kalaupun emang dirasa pembayaran kita udah bagus tapi belum naik, ya udah ditunggu aja, karena kan mungkin emang belum rezekinya kita. Oke, yang kedua, yang berikutnya lah ya, gue nggak perlu nyebut angka. Berikutnya, kenapa cicilannya nggak bisa dipakai transaksi cicilan barang lagi? Sama, karena yang pertama emang telat bayar 1 hari pun itu udah termasuk telat. Yang kedua, pernah ada penunggakan lebih dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah kalau udah berbulan-bulan telat bayar, akun pasti udah otomatis diblokir sama pihak aplikasi. Jadi udah nggak bisa digunakan lagi. Jadi sayang banget kalau emang limit kalian gede,
Jadi tolong banget buat dirawat, karena kan hakikatnya kalau kalian emang ngutang, ya sebenarnya kan kewajibannya ya kalau kalian yang punya agama, yang patuh sama agama, namanya utang kan harus dibayar gitu kan. Jadi biar orang atau perusahaan atau aplikasi yang kita yang udah nolong kita, jadi biar ada feedback lagi ke kitanya gitu. Jadi jangan pernah ngecewain gitu kan. Oke, lanjut aja ke masalah keterlambatan tadi ya. Jadi tadi kan ibarat limit gua nggak bisa dipakai sama sekali karena akibat keterlambatan. Tapi ini kondisinya si aplikasi Kredipo itu belum terblokir. Nah, solusinya seperti yang udah disampaikan sama pihak sales sama SPP Kredipo juga. Ini yang pernah gua dengar gitu kan dari mulut mereka langsung gitu kan. Nah, itu biasanya masih bisa digunakan, cuma ada beberapa hal yang emang harus dilakukan gitu. Nah, untuk pemulihannya itu durasinya paling lama sekitar 3 bulan. Dengan cara yang pertama itu limit yang bisa digunakan itu cuma 1 bulan aja. Jadi misal limit kalian yang tenor 12 bulan ada 10 juta. Nah, terus yang paling kecil, yang paling rendah di 1 bulan ada limit 1 juta. Nah, paling yang bisa digunakan itu limit 1 juta. Nah, tapi dengan catatan kalau bisa yang limit 1 bulan itu jangan langsung dipakai semua 1 juta gitu ya. Tetap ada batasan, tetap ada step-stepnya. Jadi kalau bisa diangsur gitulah, maksudnya sedikit-sedikit, jangan langsung kayak orang emosi mau disikat semua. Nah, ini kan niatnya buat pemulihan ya. Jadi contoh kayak misalnya hari pertama coba dah kalian transaksi beli barang kayak atau makanan atau baju lah yang harga gocap atau cepet atau sekian. Nah, terus hari berikutnya kalian beli produk digital kayak pulsa atau token listrik atau yang lainnya. Nah, terus dan seterusnya. Nah, terus kalau udah kelar nih, untuk masalah pembayarannya kalau bisa dibayar lebih cepat, paling cepat ya sekitar 1 minggu sebelum jatuh tempo. Oke, clear ya yang masalah untuk pembayaran pemulihan itu yang selama 1 bulan itu tetap diangsur aja. Jadi pembayaran satu tagihan satu tagihan 1 hari, satu tagihan 1 hari ya gitu ya. Nah, terus ada juga nih, kita nggak ngerasa pernah telat bayar sehari pun, semenit pun, sedetik pun nggak pernah telat bayar. Tapi kenapa pas kita udah ngelunasin cicilannya, pas kita mau ngambil cicilan barang lain tetap ditolak. Nah, biasanya untuk kendala yang seperti ini, biasanya dia ada insiden pembayaran yang lebih cepat kayak pembayaran double, triple, kuarto dan seterusnya. Jadi contoh dia punya satu tagihan, misalnya dia habis kayak ambil cicilan handphone, taruhlah kita hitung di harga 2 juta tenor selama 12 bulan. Nah, padahal kita baru jeda 1 bulan berikutnya kita bayar nih, tapi bayarnya ini ya karena itu saya kayak misalnya kita lagi ada duit lebih nih, jadi kita lunasin semuanya, dijebretin semua gitu. Kayak misalnya cicilan dari kedua bulan pertama 2 sampai ke 12 bulan itu dia bayarin semua di checklist. Nah, itu nggak bisa, nggak boleh. Kartu kredit pun sama itu sistemnya. Kalau emang niat kita mau cepet-cepet biar lunas, ini saran dari gua sama si pihak Kredipo juga salesnya gitu ya, pernah ngomong itu kalau bisa dijeda gitu, 1 hari 1 dibayarnya, 1 tagihan. Misalnya tenor kita udah 12 bulan. Nah, terus kita emang lagi banyak duit nih, untuk pembayarannya kalau bisa 1 hari 1. Jadi terhitung dari tenor 12 bulan, berarti jangka waktu yang perlu kita bayar itu sekitar 12 hari. Karena kan 1 hari bayar 1 hari bayar 1 gitu. Nah, itu biar akun aman. Jadi skor kredit pun nggak down, nggak turun. Karena kan kalau yang kayak tadi misalnya 1 tenor langsung diceklis semua, dibayarin semua, itu skor kredit juga bisa turun. Jadi ya turunnya itu kayak dari angka B ke C atau ke D atau bahkan ke F gitu ya, bisa langsung drastis. Nah, itu kayak gitu. Jadi jangan pernah bayar sekaligus 1
tagihan satu tenor gitu ya. Mau itu double, mau triple, kalau di hari yang sama jangan. Maupun itu tagihannya sisa 3 bulan, sisa 4 bulan, jangan dibayar semua. Itu di note ya. Jadi ya kalau emang tagihannya sisa 3, kalau mau dilunasin semua ya udah dalam jangka waktu 3 hari. 1 hari 1, berikutnya 1, berikutnya 1 itu sampai lunas. Nah, itu akun bakal aman. Dan kayak gitu juga itu akun limitnya bakal naik sendiri. Jadi kayak gitu ya teman-teman. So paling itu aja sih kayak beberapa kendala yang emang sekarang lagi banyak banget sih banyak banget dirasain sama para pengguna gitu kan ya, karena emang beberapa hal tadi ada yang kayak pernah telat bayar, ada yang malah pembayarannya dipercepat. Ya seharusnya sih emang dipercepat kan bagus kan untuk pihak perusahaan, tapi ya emang udah sistemnya kayak gitu mungkin ya, jadi tetap ada konsekuensinya. Jadi perlu di note aja tuh, jangan pernah bayar double, triple maupun langsung semuanya satu tagihan dibayar semua dalam 1 hari. Jadi harus dijeda. Oke. So guys, jadi itu aja informasi dari gua tentang kenapa sih akun Kredivo kalian gak bisa dipakai, padahal kan limit masih ada, masih banyak, masih cukup, terus skor kredit juga bagus, bahkan A+ kayak gitu ya. So, itu aja dari gua. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa support terus YouTube gua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Bye-bye.